Pernahkah kamu merasa hidup begitu bising, padahal tidak ada yang benar-benar salah? Pikiran terus berlari, emosi saling bertabrakan, sementara tubuhmu tertinggal jauh di belakang. Kita mengejar jawaban kemana-mana, ke layar, ke kata-kata, ke orang lain, tanpa pernah berhenti menunduk pada tanah yang menopang langkah, atau meneguk air yang menjaga napas tetap hidup. Semar tidak menawarkan ajaran rumit, ia hanya mengingatkan. Tenang itu bukan dicari jauh, tetapi dihadirkan. Malam ini, duduk sejenak. Tarik napas perlahan, dengarkan yang selama ini menunggu untuk disapa. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Ada masa ketika hidup terasa sangat bising, meski tidak ada peristiwa besar yang benar-benar salah. Hari berjalan seperti biasa, pekerjaan selesai, kewajiban terpenuhi. Namun di balik itu, pikiran tidak pernah benar-benar diam. Ia berlari dari satu hal ke hal lain, memikirkan yang belum terjadi, menyesali yang sudah berlalu. Tubuh ikut bergerak, tetapi tanpa ditemani, seolah hanya menjadi kendaraan bagi pikiran yang terus terburu-buru. Kebisingan ini tidak selalu datang dari luar, ia tumbuh pelan dari dalam. Dari kebiasaan mengejar jawaban, tanpa memberi ruang pada kehadiran. Manusia modern hidup di tengah terang, informasi melimpah, pilihan berjejer, tetapi justru kehilangan arah, bukan karena kurang pengetahuan, melainkan karena terlalu lama hidup di kepala. Segalanya dianalisis, diukur dan dinilai, sementara rasa tertinggal di belakang tanpa pernah diajak bicara. Ketika malam tiba dan dunia mereda, kebisingan itu justru terasa paling nyata. Tidak ada lagi distraksi, tidak ada lagi target yang harus dicapai. Di sanalah muncul ruang kosong yang sulit dijelaskan. Bukan kesedihan yang jelas, bukan pula ketakutan yang konkret. Hanya rasa gelisah yang menggantung. Banyak orang mengira rasa ini tanda kelemahan. Padahal seringkali ia adalah sinyal bahwa sesuatu yang mendasar telah lama diabaikan. Dalam kebijaksanaan Jawa, kegelisahan bukan musuh yang harus ditaklukkan. Ia penanda, tanda bahwa hubungan antara tubuh, rasa, dan kesadaran mulai renggang. Tubuh berada di satu tempat, pikiran melompat kemana-mana. Hati ingin tenang, tetapi terus diseret oleh bayangan masa depan dan sisa-sisa masa lalu. Dari jarak inilah kebisingan lahir. Di titik inilah Semar hadir, sebagai pengingat yang membumi, bukan sebagai tokoh yang berdiri di ketinggian, melainkan sebagai sosok yang dekat dengan tanah. Semar tidak memarahi, tidak menggurui, ia tersenyum, seolah berkata bahwa manusia tidak perlu pergi jauh untuk menemukan ketenangan. Yang perlu dilakukan hanyalah berhenti sejenak dan menyadari di mana dirinya berdiri sekarang. Semar melihat manusia sibuk mengejar makna hidup, tetapi lupa merasakan hidup itu sendiri. Kita terbiasa bertanya mengapa dan bagaimana, tetapi jarang bertanya, aku sedang di mana. Pertanyaan terakhir ini terdengar sederhana, tetapi sering dihindari, karena jawabannya menuntut kejujuran. Ia menuntut kehadiran, bukan teori. Kebisingan hidup juga tumbuh dari kebiasaan mengabaikan tubuh. Napas dipersingkat tanpa sadar, bahu menegang, menahan beban yang tidak pernah diturunkan. Kaki melangkah cepat tanpa benar-benar menapak. Tubuh terus memberi sinyal, tetapi jarang didengar. Ketika tubuh diabaikan, pikiran mengambil alih. Dan ketika pikiran terlalu berkuasa, hidup terasa berat, meski tampak baik-baik saja. Episode ini mengajak melihat kegelisahan dari sudut yang berbeda. Bukan sebagai masalah yang harus segera diselesaikan, tetapi sebagai undangan untuk kembali hadir. Hadir pada napas yang keluar masuk. Hadir pada tubuh yang berdiri atau duduk. Hadir pada kenyataan bahwa hidup sedang terjadi. Di sini, sekarang, tidak ada ajaran rumit di awal perjalanan ini. Hanya satu kesadaran dasar, bahwa kebisingan bukan selalu tanda hidup yang salah. Ia sering menjadi tanda bahwa manusia terlalu jauh dari dirinya sendiri. Dan ketika seseorang mulai menyadari jarak itu, langkah pertama bukan mencari jawaban di luar. Langkah pertama adalah berhenti sejenak, menurunkan kecepatan, dan mengakui bahwa mungkin yang paling dibutuhkan bukan tambahan pengetahuan, melainkan kehadiran yang selama ini terlupakan. Setelah menyadari bahwa hidup terasa bising bukan karena kesalahan besar, muncul pertanyaan yang lebih jujur. Jika bukan karena hidup yang salah, lalu apa yang sebenarnya hilang? Banyak orang hidup dengan rutinitas yang rapi. Bangun, bekerja, berbicara, tertawa, lalu tidur kembali. Dari luar, semuanya tampak berjalan sebagaimana mestinya. Namun di dalam,
Ada jarak yang sulit dijelaskan, seolah hidup dijalani, tetapi tidak benar-benar dialami. Kehadiran adalah hal pertama yang perlahan menghilang. Tubuh berada di satu tempat, tetapi pikiran melayang ke tempat lain. Saat makan, pikiran memikirkan pekerjaan. Saat bekerja, pikiran membayangkan waktu istirahat. Saat istirahat, pikiran mengulang kecemasan yang belum selesai. Hampir tidak ada momen yang benar-benar utuh. Semua dilakukan sambil setengah hadir. Kehilangan kehadiran ini sering disalahpahami sebagai kurang fokus atau kurang disiplin. Padahal, akarnya lebih dalam. Manusia modern terbiasa hidup di masa depan dan masa lalu. Masa depan dipenuhi rencana dan kekhawatiran. Masa lalu dipenuhi penyesalan dan perbandingan. Sementara saat ini, yang seharusnya menjadi satu-satunya tempat hidup berlangsung, dibiarkan kosong tanpa perhatian. Dalam keadaan seperti ini, tubuh menjadi penonton yang setia. Ia ikut bergerak, tetapi jarang diajak bicara. Napas menjadi pendek karena tidak disadari. Detak jantung berlari mengikuti pikiran. Otot menegang menahan beban yang tidak pernah diturunkan. Tubuh terus hadir, tetapi kehadirannya tidak diakui. Dari sinilah kelelahan muncul tanpa sebab yang jelas. Kebijaksanaan Jawa melihat kehadiran bukan sebagai konsep, tetapi sebagai laku. Hadir berarti menyadari apa yang sedang terjadi tanpa menolaknya. Hadir berarti mengakui rasa lelah ketika lelah, mengakui cemas ketika cemas, tanpa buru-buru memperbaiki. Namun kebiasaan manusia justru sebaliknya. Setiap rasa tidak nyaman dianggap gangguan yang harus segera dihilangkan. Di titik ini, Semar kembali menjadi cermin. Semar tidak bertanya seberapa jauh manusia melangkah. Ia bertanya, seberapa sadar manusia menapak. Banyak orang merasa sudah melangkah sangat jauh dalam hidup, tetapi lupa merasakan setiap pijakan. Padahal, pijakan itulah yang memberi rasa aman. Kehadiran yang hilang membuat hidup terasa rapuh. Sedikit tekanan sudah cukup untuk mengguncang batin. Sedikit perubahan memicu kepanikan. Bukan karena manusia lemah, melainkan karena ia tidak berada sepenuhnya di dalam tubuhnya sendiri. Ketika kehadiran tidak utuh, manusia seperti berdiri tanpa alas, mudah goyah oleh arah apapun. Episode ini mengajak untuk melihat kehadiran sebagai fondasi, bukan tujuan. Kehadiran tidak perlu dicapai dengan usaha keras. Ia tidak membutuhkan teknik rumit. Kehadiran dimulai dari kesediaan untuk berhenti sejenak dan menyadari napas yang keluar masuk, menyadari berat tubuh saat duduk atau berdiri, menyadari bahwa hidup sedang berlangsung tanpa perlu ditambahi apapun. Banyak orang takut hadir sepenuhnya karena mengira akan bertemu rasa sakit. Padahal, justru sebaliknya. Yang membuat sakit adalah menunda kehadiran terlalu lama. Rasa yang tidak dihadiri akan mencari jalan sendiri untuk muncul. Ia bisa berubah menjadi kegelisahan, kemarahan, atau kelelahan yang berkepanjangan. Dengan hadir manusia tidak menjadi lemah. Ia justru menjadi jujur. Kejujuran inilah yang membuka jalan menuju ketenangan yang lebih stabil. Bukan ketenangan yang lahir dari pengalihan, tetapi ketenangan yang tumbuh dari penerimaan. Episode ini menegaskan satu hal penting. Sebelum membahas air, tanah, dan laku yang lebih dalam, manusia perlu memulihkan sesuatu yang paling dasar. Kehadiran, karena tanpa kehadiran, semua ajaran hanya akan lewat di kepala, tanpa pernah benar-benar tinggal di dalam diri. Ketika kehadiran mulai disadari sebagai sesuatu yang hilang, muncul kebutuhan untuk bercermin. Bukan pada cermin yang memantulkan wajah, tetapi pada sesuatu yang mampu memantulkan keadaan batin dengan jujur. Di titik inilah sosok Semar hadir, bukan sebagai tokoh yang jauh dan agung, melainkan sebagai pengingat yang berdiri paling dekat dengan tanah. Semar tidak hadir dengan rupa yang mengesankan. Ia tidak tinggi, tidak tampan, tidak gagah. Tubuhnya bulat, wajahnya sederhana, bahkan sering dianggap lucu. Namun justru disitulah letak sindirannya. Semar seakan bertanya, mengapa manusia begitu sibuk mengejar tampilan dan ketinggian, tetapi lupa memperhatikan pijakan tempat ia berdiri. Dalam kesederhanaannya, Semar membawa cermin yang sulit dihindari. Sindiran Semar tidak tajam dan melukai. Ia halus, tetapi menembus. Ia tidak mengatakan bahwa manusia salah. Ia hanya menunjukkan bahwa manusia sering terlalu jauh pergi. Terlalu jauh dari tubuhnya, dari napasnya, dari tanah yang menopangnya. Manusia mengejar makna hidup ke tempot-tempot tinggi, ke konsep besar, ke kata-kata rumit, tetapi melewati sesuatu yang paling dekat. Dalam kebijaksanaan Jawa, Semar bukan simbol kekuatan luar biasa.
ia justru melambangkan kesadaran yang rendah hati. Rendah bukan berarti hina, tetapi dekat dengan asal. Semar berdiri di antara manusia dan alam. Ia mengingatkan bahwa hidup tidak selalu perlu ditinggikan. Ada saatnya hidup perlu diturunkan agar bisa dirasakan. Manusia modern sering mengira bahwa ketenangan datang dari menguasai keadaan. Semar melihatnya dengan senyum. Semakin keras manusia mencoba mengendalikan hidup, semakin tegang tubuhnya. Semakin kuat ia menahan rasa, semakin berat bebannya. Semar tidak menawarkan cara menguasai hidup. Ia menawarkan cara berdamai dengan hidup. Sindiran Semar terasa jelas ketika melihat manusia yang sibuk membangun citra, tetapi rapuh di dalam. Banyak yang terlihat kuat, tetapi mudah runtuh ketika sendirian. Banyak yang pandai bicara, tetapi gagap mendengarkan dirinya sendiri. Semar seakan berkata bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang ditampilkan, tetapi pada seberapa jujur seseorang hadir pada keadaannya. Kejujuran ini dimulai dari hal sederhana: mengakui lelah ketika lelah, mengakui bingung ketika bingung, mengakui bahwa tidak semua harus segera dipahami. Semar tidak menertawakan manusia karena kebingungannya, ia justru menertawakan kesombongan manusia yang menolak kebingungan itu sendiri. Dalam dunia yang gemar berpacu, Semar berdiri diam. Dalam dunia yang gemar meninggi, Semar tetap membumi. Ia mengajarkan bahwa hidup yang terlalu cepat akan meninggalkan rasa, hidup yang terlalu tinggi akan kehilangan pijakan. Dengan caranya yang sederhana, Semar mengajak manusia kembali menurunkan kesadaran ke tubuh dan ke tanah. Episode ini tidak bertujuan mengagungkan Semar sebagai figur yang harus dipuja. Ia dihadirkan sebagai simbol pengingat bahwa manusia tidak perlu menjadi sosok lain untuk menemukan ketenangan. Ia hanya perlu kembali menjadi manusia. Manusia yang bernapas, yang menapak, dan yang mau jujur pada dirinya sendiri. Sindiran Semar mengajak untuk melihat ulang arah pencarian. Jika selama ini ketenangan dicari di luar, mungkin sudah waktunya menoleh ke dalam. Jika selama ini makna dicari di tempat tinggi, mungkin saatnya menunduk sejenak, bukan untuk merendahkan diri, tetapi untuk menemukan kembali pijakan yang selama ini menopang tanpa disadari. Di akhir episode ini, satu kesadaran mulai terbentuk, bahwa sebelum berbicara tentang air, tanah, dan laku yang lebih jauh, manusia perlu terlebih dahulu berdamai dengan sikapnya sendiri. Sikap yang terlalu keras, terlalu tinggi, dan terlalu terburu-buru. Dari sindiran Semar yang membumi inilah, perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam perlahan dimulai. Setelah sindiran yang membumi itu, perhatian perlahan bergeser ke sesuatu yang selama ini selalu hadir, tetapi jarang didengarkan. Tubuh, ia tidak pernah pergi kemana-mana. Ia setia mengikuti setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap beban yang dipikul. Namun justru karena selalu ada, keberadaannya sering dianggap remeh. Padahal tubuh menyimpan kejujuran yang tidak dimiliki pikiran. Pikiran pandai beralasan, ia bisa membenarkan kelelahan sebagai kewajiban, menutupi kecemasan dengan kesibukan, dan menyebut penekanan emosi sebagai kedewasaan. Tubuh tidak demikian. Ia berbicara dengan cara yang sederhana dan jujur. Napas yang pendek menandakan kegelisahan. Bahu yang menegang menyimpan beban. Perut yang mengeras menunjukkan rasa takut yang dipendam. Tubuh tidak bisa berpura-pura. Banyak orang hidup seolah tubuh hanyalah alat. Selama masih bisa bergerak, selama tidak jatuh sakit, tubuh diabaikan. Ia dipaksa mengikuti ritme pikiran yang terus berlari. Kurang tidur dianggap biasa. Tegang dianggap wajar. Lelah dianggap tanda produktif. Tubuh diperlakukan seperti mesin yang harus terus bekerja tanpa henti. Ketika akhirnya ia protes, manusia justru heran dan bertanya, mengapa bisa begini? Dalam kebijaksanaan Jawa, tubuh bukan sekadar wadah. Ia adalah bagian dari kesadaran itu sendiri. Apa yang tidak disadari oleh pikiran akan disimpan oleh tubuh. Emosi yang ditekan tidak hilang. Ia turun ke otot, ke napas, ke cara berjalan. Dari sinilah muncul rasa lelah yang tidak jelas sebabnya. Bukan karena pekerjaan terlalu berat, melainkan karena terlalu banyak yang ditahan. Disinilah Semar kembali menjadi pengingat yang jujur. Semar tidak menasihati dengan teori. Ia menunjuk ke perutnya yang bulat, ke kakinya yang menapak tanah. Tubuh Semar tidak gagah, tetapi stabil. Ia tidak berusaha terlihat kuat, tetapi kokoh. Dari sini tampak bahwa kekuatan tidak selalu berarti menegangkan diri. Semar seakan berkata bahwa tubuh yang jujur adalah tubuh yang diizinkan merasakan lelah tanpa merasa gagal, merasakan sedih tanpa merasa lemah,
merasakan takut tanpa harus lari. Ketika rasa diizinkan muncul, tubuh tidak perlu berteriak, ia tidak perlu mengirim sinyal keras berupa sakit atau kelelahan berlebih. Manusia modern sering terputus dari tubuhnya sendiri. Hidup lebih banyak terjadi di layar, di pikiran, dan di rencana. Tubuh hanya mengikuti. Akibatnya, manusia kehilangan kepekaan. Ia baru sadar ketika tubuh sudah terlalu lelah. Padahal tubuh selalu memberi tanda jauh sebelum itu. Hanya saja, tanda-tanda tersebut sering diabaikan. Episode ini mengajak untuk membangun kembali hubungan dengan tubuh. Bukan dengan latihan rumit, tetapi dengan kesediaan mendengarkan. Mendengarkan napas yang berubah ketika cemas. Mendengarkan ketegangan yang muncul saat menahan emosi. Mendengarkan rasa berat yang hadir ketika terlalu memaksa diri. Mendengarkan bukan untuk segera memperbaiki, tetapi untuk mengakui. Mengakui adalah langkah awal yang penting. Ketika tubuh diakui, ia mulai melepas sedikit bebannya. Napas menjadi lebih dalam, bahu perlahan turun. Tubuh merasa aman karena akhirnya didengar. Dari rasa aman inilah ketenangan mulai tumbuh. Bukan sebagai sensasi besar, tetapi sebagai kelegaan yang halus. Tubuh tidak pernah menuntut manusia menjadi sempurna. Ia hanya meminta diperhatikan. Ketika manusia mau kembali mendengarkan tubuhnya, hidup tidak lagi terasa seperti perlombaan yang melelahkan. Setiap langkah menjadi lebih sadar. Setiap gerak terasa lebih utuh. Episode ini menegaskan satu hal sederhana, namun penting. Sebelum berbicara lebih jauh tentang alam, air, dan tanah, manusia perlu kembali berdamai dengan tubuhnya sendiri. Karena tubuh adalah pintu pertama menuju ketenangan yang nyata, bukan yang dibayangkan. Ketika hubungan dengan tubuh mulai terasa renggang, ada satu jarak lain yang sering tidak disadari. Jarak antara manusia dan alam. Banyak orang hidup seolah alam hanyalah latar belakang. Tempat berlalu, tempat dibangun, tempat dimanfaatkan. Ia jarang dirasakan sebagai bagian dari diri. Padahal sejak awal, tubuh manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari alam yang menghidupinya. Manusia modern hidup di ruang yang semakin tertutup. Lantai keras menggantikan tanah. Cahaya buatan menggantikan matahari. Udara diatur agar nyaman, tetapi tidak pernah benar-benar segar. Semua dibuat efisien dan terkendali. Namun di balik kenyamanan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan hilang. Rasa keterhubungan. Rasa bahwa hidup ini ditopang oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar usaha pribadi. Ketika alam hanya dipandang sebagai objek, hubungan menjadi kering. Air hanya dianggap minuman. Tanah hanya dianggap tempat berpijak atau properti. Pohon hanya dianggap peneduh atau hiasan. Hubungan batin terputus. Dari keterputusan inilah, kegelisahan tumbuh tanpa sebab yang jelas. Manusia merasa sendirian, seolah harus menanggung hidupnya sendiri tanpa penopang. Dalam kebijaksanaan Jawa, keterputusan dari alam dianggap sebagai sumber ketidakseimbangan. Bukan karena alam harus disembah, tetapi karena ia perlu disadari. Alam adalah pengingat paling jujur bahwa manusia bukan pusat segalanya. Ada ritme yang lebih besar, ada siklus yang tidak bisa dipercepat, dan ada hukum alam yang tidak bisa ditawar. Ketika manusia lupa pada hal ini, hidup terasa berat dan menekan. Di titik ini, Semar kembali menjadi simbol yang membumi. Semar tidak pernah digambarkan melayang di udara. Ia selalu dekat dengan tanah. Kakinya menapak, tubuhnya menyatu dengan bumi. Dari sikap ini, Semar seakan mengingatkan bahwa hidup yang terlepas dari alam akan mudah kehilangan keseimbangan. Manusia sering mengira bahwa kegelisahan muncul karena masalah hidup yang rumit. Padahal, seringkali sumbernya sederhana. Terlalu lama tidak menyentuh tanah, terlalu jarang merasakan matahari, terlalu cepat menjalani hari tanpa jeda. Alam menyediakan ruang untuk menurunkan ketegangan, tetapi manusia jarang memanfaatkannya dengan sadar. Ketika seseorang berjalan di atas tanah tanpa benar-benar menapak, tubuh kehilangan rasa aman. Sistem di dalam diri terus berada dalam keadaan siaga. Napas menjadi pendek, pikiran mudah cemas, emosi mudah tersulut. Semua ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa tubuh kehilangan referensi alaminya. Alam seharusnya menjadi jangkar, bukan sekadar latar. Episode ini mengajak melihat alam dengan cara yang lebih dekat, bukan sebagai sesuatu yang jauh dan besar, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tanah yang diinjak setiap hari, air yang diminum setiap waktu, udara yang dihirup tanpa henti. Semua ini bekerja tanpa suara, tanpa tuntutan, dan tanpa pamrih. Namun justru karena kesunyiannya, perannya sering dilupakan.
Ketika hubungan dengan alam mulai disadari kembali, perubahan terasa halus. Tidak ada sensasi besar, hanya rasa lega yang perlahan muncul. Tubuh terasa sedikit lebih aman, pikiran sedikit lebih pelan. Batin tidak lagi sepenuhnya sendirian. Alam memberi sinyal bahwa hidup tidak harus ditanggung sendirian. Terputus dari alam membuat manusia merasa rapuh. Terhubung kembali membuat manusia merasa ditopang. Episode ini menjadi jembatan penting sebelum melangkah lebih jauh. Sebelum berbicara tentang air dan tanah sebagai guru, manusia perlu terlebih dahulu mengakui satu hal, bahwa kegelisahan yang dirasakan bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena hubungan dengan alam yang menghidupi telah lama diabaikan. Dan ketika hubungan itu mulai dipulihkan, ketenangan tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang jauh, tetapi sebagai kemungkinan yang nyata. Ketika hubungan dengan alam mulai disadari kembali, perhatian perlahan mengerucut pada dua unsur yang paling dekat, paling dasar, dan paling sering diabaikan, air dan tanah. Keduanya hadir sejak awal kehidupan manusia, bahkan sebelum manusia mampu menyebut namanya sendiri. Namun justru karena selalu ada, perannya jarang dirasakan dengan sadar. Air dan tanah sering dianggap benda mati, sesuatu yang digunakan, lalu dilupakan. Air diminum sekadar menghilangkan haus. Tanah diinjak tanpa pernah benar-benar dirasakan. Hubungan ini menjadi fungsional dan dingin. Padahal dalam kebijaksanaan Jawa, air dan tanah bukan sekadar unsur, melainkan guru sunyi yang mengajarkan cara hidup tanpa banyak bicara. Tubuh manusia sendiri menjadi bukti paling jujur. Sebagian besar tubuh terdiri dari air. Tulang dan daging terbentuk dari sari tanah. Artinya, sejak lahir hingga mati, manusia tidak pernah benar-benar terpisah dari dua unsur ini. Masalahnya, bukan pada kenyataan tersebut, melainkan pada kesadaran yang perlahan menghilang. Manusia hidup seolah berdiri sendiri, terpisah dari apa yang menghidupinya. Air mengajarkan kelenturan. Ia tidak melawan bentuk. Ia menyesuaikan diri tanpa kehilangan hakikatnya. Ketika bertemu batu, ia mengalir. Ketika tertahan, ia menhenang. Ia tidak memaksa, tetapi selalu menemukan jalan. Tanah mengajarkan keteguhan. Ia diam, menahan, dan menerima. Ia tidak menolak beban, tetapi justru menjadi kuat karena beban itu. Dua sifat ini sebenarnya selalu bekerja di dalam diri manusia. Namun, manusia modern sering kehilangan keseimbangan ini. Ada yang terlalu keras, menahan segalanya tanpa mau mengalirkan rasa. Ada pula yang terlalu larut, membiarkan emosi menguasai tanpa pijakan yang kuat. Dari ketimpangan inilah kegelisahan tumbuh. Hidup terasa goyah karena kehilangan dua guru yang seharusnya selalu membimbing dari dalam. Di titik ini, Semar kembali hadir sebagai pengingat yang sederhana. Semar tidak berdiri di langit, tetapi dekat dengan bumi. Tubuhnya menyentuh tanah, napasnya mengikuti ritme alam. Dari sikap ini, Semar seolah berkata bahwa manusia tidak perlu mencari guru jauh-jauh. Guru itu sudah ada di bawah kaki dan di dalam tubuhnya sendiri. Manusia sering mengira kebijaksanaan harus dipelajari lewat kata-kata yang rumit. Padahal, air dan tanah mengajarkan tanpa suara. Ketika manusia terlalu keras, air mengingatkan untuk melunak. Ketika manusia terlalu rapuh, tanah mengingatkan untuk menahan. Namun pelajaran ini hanya bisa dirasakan ketika manusia mau melambat dan hadir. Dalam kehidupan sehari-hari, air dan tanah bekerja tanpa pamrih. Air mengalir ke tempat rendah tanpa memilih. Tanah menerima semua yang jatuh di atasnya tanpa bertanya. Mereka tidak menuntut perhatian, tidak meminta balasan. Justru karena kesetiaan inilah, manusia sering lupa menyadari perannya. Padahal, tanpa keduanya, hidup tidak akan bertahan. Episode ini mengajak melihat air dan tanah bukan sebagai simbol besar yang harus dimaknai secara rumit, tetapi sebagai kenyataan hidup yang bisa dirasakan langsung. Ketika minum air dengan tergesa-gesa, tubuh hanya menerima cairan. Namun ketika minum dengan sadar, tubuh menerima rasa aman. Ketika berjalan tanpa menapak, kaki hanya bergerak. Namun ketika benar-benar menapak, tubuh merasakan dukungan. Perubahan yang muncul dari kesadaran ini tidak dramatis. Tidak ada ledakan emosi atau pencerahan tiba-tiba. Yang ada adalah pergeseran halus. Napas menjadi lebih dalam, pikiran sedikit lebih tenang. Tubuh merasa tidak sendirian. Dari perubahan kecil inilah keseimbangan mulai dibangun kembali. Air dan tanah tidak pernah meminta disembah. Mereka hanya ingin disadari. Ketika manusia mulai menyadari kembali hubungannya dengan dua unsur ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditanggung sendirian. Episode ini menjadi penanda penting bahwa sebelum masuk ke laku yang lebih jauh,
manusia perlu terlebih dahulu belajar dari dua guru paling sunyi. Guru yang selalu ada, selalu setia, dan selalu menunggu untuk kembali diingat. Setelah memahami air dan tanah sebagai guru sunyi, muncul satu langkah yang tampak sederhana, tetapi sering terasa asing, menyapa bagi banyak orang. Menyapa terdengar sepele, bahkan tidak penting. Namun disinilah letak pergeseran besar yang sering terlewat. Manusia modern terbiasa menyapa sesuatu yang menyala, bergerak, dan memberi respons cepat. Layar disapa setiap pagi, notifikasi ditunggu dengan penuh perhatian, sementara air yang diminum dan tanah yang dipijak jarang sekali disadari keberadaannya. Menyapa tidak selalu berarti berbicara dengan kata-kata. Dalam kebijaksanaan Jawa, menyapa berarti hadir sepenuhnya. Hadir saat minum, hadir saat melangkah, hadir saat tubuh bernapas. Ketika seseorang minum air dengan tergesa-gesa, pikirannya melayang, tubuh hanya menjadi alat. Namun ketika ia berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari air yang masuk ke dalam dirinya, disitulah sapaan terjadi. Bukan dengan suara, tetapi dengan kesadaran. Hal yang sama berlaku pada tanah. Banyak orang berjalan setiap hari tanpa pernah benar-benar merasakan pijakan. Kaki bergerak otomatis, pikiran sibuk memikirkan tujuan. Padahal tanah selalu menerima langkah itu tanpa keluhan. Ia menahan berat tubuh, emosi, dan kelelahan manusia dalam diam. Menyapa tanah berarti mengakui keberadaan penopang ini. Sekadar menyadari bahwa kita tidak berdiri sendirian. Di titik ini, Semar kembali tersenyum dengan sindiran halusnya. Jika manusia bisa berbicara pada benda mati bernama layar, mengapa merasa canggung untuk menyadari air dan tanah yang benar-benar menghidupinya? Air dan tanah tidak menuntut perhatian. Mereka tidak meminta dipuja. Justru karena kesetiaannya itulah mereka mudah dilupakan. Masalah manusia bukan karena hidupnya terlalu berat, tetapi karena terlalu terputus. Terputus dari tubuh, dari napas, dari pijakan, dan dari aliran yang menopangnya. Keterputusan ini membuat hidup terasa rapuh. Sedikit tekanan sudah cukup mengguncang batin karena tidak ada fondasi yang dirasakan. Menyapa air dan tanah bukan upaya menjadi orang istimewa. Justru sebaliknya, ini latihan untuk kembali menjadi manusia biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, menyapa bisa dilakukan tanpa ritual rumit. Duduk sejenak sebelum minum air, menarik napas perlahan, dan merasakan cairan yang masuk ke tubuh. Berdiri diam beberapa detik sebelum melangkah, menyadari berat badan yang ditahan tanah. Tidak ada target, tidak ada hasil yang harus dicapai. Yang ada hanyalah kehadiran. Perubahan dari sapaan ini tidak langsung terasa besar. Tidak ada sensasi luar biasa. Namun tubuh membaca isyaratnya sebagai rasa aman. Napas menjadi lebih dalam. Pikiran sedikit melambat. Emosi tidak lagi saling bertabrakan. Dari perubahan kecil inilah keseimbangan mulai dirajut kembali. Banyak orang mencari ketenangan ke tempat jauh, padahal ketenangan sering berada di bawah kaki dan di dalam gelas yang dipegang. Yang hilang hanyalah kesediaan untuk berhenti sejenak dan menyadari menyapa yang menghidupi berarti mengakui ketergantungan, mengakui bahwa manusia tidak berdiri sendiri, dan justru di sanalah kekuatan lahir. Episode ini menjadi jembatan penting. Sebelum masuk pada ajaran dan laku yang lebih dalam, manusia perlu memulihkan hubungan paling dasar. Hubungan dengan air yang mengalir di tubuhnya dan tanah yang menopang langkahnya. Tanpa sapaan ini, semua pencarian hanya akan berputar di kepala. Namun, ketika sapaan mulai terjadi, meski masih canggung dan sederhana, pintu menuju pemahaman yang lebih dalam perlahan terbuka. Bukan karena manusia menjadi lebih hebat, tetapi karena ia akhirnya kembali hadir sepenuhnya di tempat ia berdiri sekarang. Setelah menyapa air dan tanah, satu kebiasaan lama mulai terlihat jelas. Kebiasaan terburu-buru. Dunia modern bergerak cepat, dan manusia diajak berlari bersamanya. Jadwal padat dianggap wajar. Kecepatan dipuji, diam sering dicurigai sebagai kemunduran. Tanpa disadari, hidup dijalani seperti perlombaan yang tidak pernah selesai. Tubuh mengikuti, tetapi tertinggal jauh di belakang. Kecepatan ini bukan hanya soal langkah, tetapi juga soal pikiran. Pikiran melompat dari satu rencana ke rencana lain tanpa jeda. Bahkan, ketika tubuh berhenti, pikiran tetap berlari. Waktu hening dianggap tidak produktif. Duduk diam terasa bersalah. Padahal, justru di sanalah tubuh dan batin berusaha menyelaraskan diri. Kebisingan yang dibahas sejak awal
seringkali bukan berasal dari masalah besar, melainkan dari ritme hidup yang terlalu cepat. Ketika segalanya dipercepat, rasa tidak sempat menetap, emosi datang dan pergi tanpa dikenali, marah berlalu sebelum dipahami, sedih tertinggal sebelum diterima. Semua menumpuk di dalam tubuh sebagai kelelahan yang sulit dijelaskan. Di titik ini Semar mengingatkan dengan cara yang sederhana, air tidak pernah tergesa-gesa, tetapi selalu sampai. Tanah tidak pernah ambisius, tetapi selalu kuat. Dua unsur ini bekerja dengan ritme yang konsisten, bukan dengan dorongan panik. Manusia yang meniru ritme ini tidak tertinggal. Ia justru lebih utuh dalam setiap langkah. Melambat sering disalahartikan sebagai mundur, padahal melambat adalah cara untuk memastikan setiap langkah benar-benar menapak. Orang yang berjalan pelan, tetapi sadar, sering melangkah lebih jauh dibanding yang berlari tanpa arah. Kecepatan tanpa kehadiran hanya membuat manusia berputar di tempat yang sama dengan kelelahan yang semakin dalam. Manusia modern gemar mencari solusi cepat ketika lelah, hiburan ketika stres, pelarian ketika bingung. Semua dilakukan agar rasa tidak nyaman segera hilang. Namun rasa tidak nyaman tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di balik kesibukan. Ketika kesibukan berhenti, rasa itu muncul kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Melambat tidak membutuhkan kondisi ideal. Ia bisa dimulai dari hal kecil, mengurangi satu langkah yang tidak perlu, mengambil jeda satu tarikan napas sebelum bergerak, mengizinkan tubuh menyelesaikan satu gerak sebelum memulai yang lain. Hal-hal kecil ini memberi sinyal pada tubuh bahwa ia aman. Sistem di dalam diri tidak perlu selalu siaga. Dalam kebijaksanaan Jawa, melambat adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kemalasan. Ia memberi ruang bagi rasa untuk mengejar langkah. Ia memberi kesempatan bagi tubuh untuk berbicara. Ketika ritme melambat, manusia mulai mendengar hal-hal yang selama ini tertutup oleh kebisingan, suara napas, detak jantung, ketegangan yang ingin dilepas. Episode ini mengajak melihat ulang cara manusia menjalani waktu. Waktu bukan musuh yang harus dikalahkan. Ia ruang yang perlu dirawat. Ketika manusia berhenti mengejar waktu, waktu terasa lebih lapang. Hidup tidak lagi terasa sebagai tekanan, tetapi sebagai aliran yang bisa diikuti dengan sadar. Melambat juga berarti berani tidak segera tahu. Tidak semua harus langsung dipahami. Tidak semua harus segera diberi makna. Ada hal-hal yang hanya bisa dimengerti ketika diberi waktu untuk mengendap. Seperti air yang menjadi jernih ketika dibiarkan diam. Di akhir episode ini, satu kesadaran mulai menguat. Bahwa ketenangan tidak datang dari menambah kecepatan, tetapi dari menurunkannya. Dunia boleh bergerak cepat, tetapi manusia tidak harus selalu ikut berlari. Dengan melambat, manusia tidak kehilangan apapun. Ia justru menemukan kembali dirinya yang selama ini tertinggal. Dan dari ritme yang lebih pelan inilah, perjalanan menuju keseimbangan yang lebih dalam mulai menemukan jalannya. Setelah ritme hidup mulai melambat, perhatian tertuju pada sesuatu yang selalu hadir, tetapi jarang benar-benar didengarkan. Air, ia ada di gelas, di sungai, di hujan, dan di dalam tubuh manusia sendiri. Air tidak bersuara, tidak menasihati, dan tidak menilai. Namun justru karena kesunyiannya, ia menjadi pendengar yang setia. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia jarang menyadari bagaimana ia berhubungan dengan air. Air diminum sambil berjalan, sambil berbicara, sambil memikirkan hal lain. Tubuh menerima cairan, tetapi kesadaran tertinggal jauh. Hubungan ini menjadi satu arah. Manusia mengambil, lalu pergi, tanpa kehadiran, tanpa rasa. Kebijaksanaan Jawa memandang air dengan cara yang berbeda. Air bukan hanya unsur yang menghilangkan haus, tetapi medium yang menyimpan rasa. Bukan rasa di lidah, melainkan rasa batin. Air menerima keadaan manusia apa adanya. Ketika manusia datang dengan hati gelisah, air menerimanya. Ketika manusia datang dengan tenang, air juga menerimanya. Ia tidak membedakan, tidak menolak. Tubuh manusia yang sebagian besar terdiri dari air menjadi ruang penyimpanan pengalaman batin. Emosi yang tidak diakui, tidak menguap begitu saja. Ia tinggal, larut, dan berputar di dalam. Inilah sebabnya, mengapa pikiran bisa berkata baik-baik saja, tetapi tubuh merasa berat. Air di dalam tubuh telah menyerap lebih banyak dari yang disadari. Di titik ini, Semar mengingatkan dengan cara yang sederhana. Semar tidak meminta manusia mempercayai hal yang rumit. Ia hanya mengajak untuk memperhatikan. Perhatikan bagaimana napas berubah saat cemas. Perhatikan bagaimana tubuh terasa
ketika meneguk air dengan tergesa-gesa. Dari perhatian ini, hubungan dengan air mulai terasa lebih dekat. Leluhur Jawa memahami bahwa air merespons kehadiran bukan karena air memiliki kehendak, tetapi karena manusia membawa keadaan batinnya kemanapun ia pergi. Ketegangan, amarah, dan ketakutan menciptakan perubahan halus di sekitar. Air sebagai unsur yang paling peka merespons perubahan itu dengan cepat. Karena itu, hadir saat berhubungan dengan air menjadi penting. Minum air dengan sadar bukan ritual besar. Ia hanya membutuhkan jeda, berhenti sejenak, menarik napas perlahan, menyadari bahwa air yang masuk akan tinggal lama di dalam tubuh. Dengan kesadaran ini, tubuh membaca sinyal aman. Sistem di dalam diri mulai menurunkan ketegangan. Pikiran tidak lagi berisik. Emosi memiliki ruang untuk turun dengan lembut. Banyak orang membawa emosi mentah ke dalam tubuh tanpa pernah memberi ruang pelepasan. Marah ditelan bersama kopi. Cemas diminum bersama air. Sedih dipendam tanpa jeda. Semua bercampur dan menumpuk. Air tidak menolak. Ia menerima semuanya. Namun, manusia yang menanggung akibatnya ketika tubuh mulai kelelahan. Episode ini tidak mengajarkan air sebagai penyembuh ajaib. Air tidak menyelesaikan masalah hidup, namun air membantu manusia kembali hadir. Dan kehadiran inilah yang sering menjadi awal kejernihan. Ketika batin mulai tenang, pikiran lebih jernih. Ketika pikiran jernih, langkah terasa lebih ringan. Air sebagai pendengar mengajarkan satu hal penting. Tidak semua harus diucapkan. Tidak semua harus dijelaskan. Ada rasa yang cukup diturunkan dengan kesadaran. Air menerima tanpa bertanya. Dari penerimaan inilah manusia belajar untuk tidak terus-menerus menghakimi dirinya sendiri. Di akhir episode ini, hubungan dengan air mulai terasa lebih intim. Bukan karena air berubah, tetapi karena cara manusia hadir berubah. Air tetap setia, diam, dan menerima. Dan ketika manusia mulai mendengarkan kembali air yang mengalir di dalam dan di sekitarnya, sesuatu yang lama terputus perlahan pulih. Hubungan dengan rasa, hubungan dengan tubuh, hubungan dengan hidup yang tidak lagi terasa sendirian. Setelah air dipahami sebagai pendengar yang setia, perhatian beralih pada unsur yang sering dianggap diam dan pasif. Tanah, ia jarang dibicarakan, jarang disadari, tetapi selalu bekerja tanpa henti. Setiap langkah manusia ditahan olehnya. Setiap berat tubuh dan emosi ditopang olehnya. Tanah tidak berbicara, namun perannya nyata dalam setiap detik kehidupan. Manusia modern sering hidup dengan kaki yang bergerak, tetapi pikiran yang melayang. Langkah diambil cepat tanpa benar-benar dirasakan. Tanah hanya menjadi permukaan yang dilewati, padahal di sanalah tubuh menerima sinyal paling dasar tentang rasa aman. Ketika kaki menapak dengan sadar, tubuh tahu bahwa ia didukung. Ketika pijakan tidak dirasakan, tubuh terus berada dalam kewaspadaan. Dalam kebijaksanaan Jawa, tanah dipandang sebagai penyangga kehidupan. Ia menerima tanpa memilih. Berat, ringan, bersih, atau kotor. Semuanya diterima tanpa keluhan. Dari sikap ini, tanah mengajarkan ketahanan. Bukan ketahanan yang kaku, tetapi ketahanan yang sabar. Ia tidak menolak beban, justru menjadi kuat karena beban itu. Banyak orang mengira kuat berarti mampu menahan segalanya sendirian. Mereka berdiri tegak di luar, tetapi rapuh di dalam. Emosi ditahan agar tidak terlihat lemah. Kesedihan dipendam agar tetap terlihat baik-baik saja. Tanah mengajarkan cara yang berbeda. Kuat bukan berarti menolak beban, melainkan mampu menahannya tanpa hancur. Di titik ini, Semar kembali menjadi pengingat yang membumi. Semar selalu digambarkan dekat dengan tanah. Duduk, bersila, atau berdiri dengan kaki yang menapak. Tubuhnya tidak tegang, tidak kaku. Dari sikap ini, tampak bahwa kestabilan lahir dari hubungan yang akrab dengan pijakan. Tanah bekerja dengan cara yang sederhana. Ia memberi sinyal stabilitas ke tubuh melalui kaki. Ketika seseorang berdiri atau duduk di tanah dengan sadar, sistem di dalam tubuh mulai menurunkan ketegangan. Napas menjadi lebih pelan. Otot tidak lagi menahan berlebihan. Tubuh merasa memiliki tempat untuk bersandar. Leluhur Jawa telah lama mempraktikkan hal ini tanpa istilah rumit. Duduk di halaman setelah hari yang panjang, menyentuh tanah dengan tangan atau kaki. Diam sejenak tanpa tujuan khusus. Semua dilakukan bukan untuk mencari pengalaman luar biasa, tetapi untuk menurunkan beban batin. Tanah menjadi tempat menitipkan berat yang tidak perlu dibawa terus-menerus.
Dalam kehidupan modern, banyak orang menghindari tanah karena takut kotor. Padahal yang perlu diturunkan bukan hanya tubuh, tetapi juga gengsi. Tanah tidak peduli status, jabatan, atau pencapaian. Ia menerima semua dengan cara yang sama. Di hadapannya, setiap manusia setara dalam kelelahan dan harapan. Episode ini mengajak untuk melihat tanah sebagai sekutu, bukan sekadar permukaan. Ketika emosi terasa terlalu kuat, menurunkannya ke tanah memberi ruang aman, bukan untuk menghilangkan rasa, tetapi untuk menahannya agar tidak meledak. Tanah menyerap, menenangkan, dan memberi waktu bagi manusia untuk berdiri kembali. Perubahan dari hubungan ini terasa pelan. Tidak ada ledakan perasaan, hanya rasa stabil yang perlahan tumbuh. Pikiran tidak mudah goyah. Emosi tidak langsung meluap. Tubuh merasa memiliki tempat kembali ketika lelah. Dari kestabilan inilah, ketenangan menjadi mungkin. Tanah sebagai penyangga mengajarkan satu hal penting. Manusia tidak harus kuat sendirian. Ada sesuatu yang selalu siap menahan ketika beban terasa berat. Selama manusia mau menurunkan dirinya, mau menapak dengan sadar, tanah akan selalu ada, diam, setia, dan menopang. Dari pijakan inilah langkah berikutnya bisa diambil dengan lebih mantap, tanpa tergesa, dan tanpa kehilangan diri. Setelah air dipahami sebagai pendengar dan tanah sebagai penyangga, muncul satu hal yang sering disalahpahami. Ritual. Banyak orang langsung mengernyit ketika mendengar kata ini. Ritual dianggap mistis, berlebihan, atau tidak relevan dengan kehidupan modern. Padahal, dalam kebijaksanaan Jawa, ritual bukan soal pemujaan atau mencari keistimewaan. Ritual adalah latihan sikap batin. Ritual tidak dimaksudkan untuk memanggil kekuatan luar. Ia tidak diciptakan untuk menghasilkan sensasi atau pengalaman luar biasa. Tujuannya jauh lebih sederhana. Menata ulang posisi diri, menurunkan ego, melambatkan gerak, menghadirkan kesadaran. Dengan kata lain, ritual adalah cara manusia mengingat bagaimana seharusnya ia berdiri di hadapan hidup. Banyak ritual leluhur terlihat sederhana karena memang demikian adanya. Duduk diam setelah bekerja, membasuh wajah sebelum beristirahat, menyentuh tanah ketika hati terasa penuh. Tidak ada mantra panjang, tidak ada tuntutan hasil. Yang ada hanyalah sikap. Sikap rendah hati untuk berhenti, dan sikap jujur untuk merasakan. Masalah muncul ketika manusia modern menuntut ritual menghasilkan sesuatu yang cepat. Ketenangan instan, kelegaan mendadak, atau perubahan besar yang bisa langsung dirasakan. Ketika hal itu tidak terjadi, ritual dianggap sia-sia. Padahal tujuan ritual bukan hasil, melainkan proses. Ia bekerja pelan, tetapi konsisten. Ia menata batin dari dalam, bukan mengubah keadaan dari luar. Disinilah Semar kembali menyindir dengan lembut. Manusia ingin naik tinggi, tetapi enggan menunduk. Ingin menyentuh kedalaman, tetapi takut menyentuh dasar. Kerendahan hati sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal justru menjadi fondasi kekuatan yang paling stabil. Tanah kuat karena ia rendah. Air memberi hidup karena ia mengalir ke bawah. Ritual mengajarkan sikap ini. Dengan ritual manusia belajar tidak selalu menjadi pusat. Ia belajar mengikuti ritme, bukan memaksakan kehendak. Ketika seseorang duduk diam beberapa menit setiap hari, bukan karena tidak punya kesibukan, tetapi karena memilih untuk hadir. Pilihan inilah yang perlahan mengubah cara hidup dijalani. Dalam kehidupan sehari-hari, ritual sering muncul tanpa disadari. Seorang petani berdiri sejenak sebelum turun ke sawah. Seorang ibu duduk tenang setelah menyapu halaman. Seorang lelaki mencuci tangan dan kaki sebelum tidur. Tidak ada niat mencari kesaktian. Yang ada hanyalah menjaga keseimbangan agar batin tidak tercerabut. Manusia modern sering mengukur segala sesuatu dari hasil yang terlihat. Apa manfaatnya? Seberapa cepat? Seberapa besar dampaknya? Ritual tidak cocok dengan cara pandang ini. Ia tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dipercepat, tidak bisa dinilai dari luar. Justru karena itulah ritual bekerja di wilayah yang paling penting. Wilayah batin yang sunyi. Ritual juga mengajarkan konsistensi. Bukan melakukan sekali lalu selesai, tetapi kembali dan kembali lagi. Seperti menyiram tanah. Tidak ada perubahan besar dalam satu hari. Namun tanpa siraman, tanah akan mengering. Batin bekerja dengan cara yang sama. Tanpa ritual kecil, kesadaran akan mengering oleh kesibukan. Episode ini menegaskan bahwa ritual bukan kewajiban yang memberatkan. Ia ruang bernapas. Ruang untuk kembali ke tubuh, ke napas,
kebijakan. Ketika ritual dipahami sebagai latihan sikap, pandangan pun berubah. Ritual tidak lagi terasa kuno atau asing. Ia menjadi relevan, justru di tengah dunia yang serba cepat. Dengan ritual manusia, belajar satu hal penting. Hidup tidak selalu perlu ditaklukkan. Ada saatnya, hidup perlu ditemani dengan rendah hati. Dari sikap inilah ketenangan yang lebih stabil mulai tumbuh. Bukan ketenangan yang bergantung pada keadaan, tetapi ketenangan yang lahir dari posisi batin yang tepat. Dan dari posisi inilah, langkah selanjutnya bisa diambil dengan lebih jernih dan tidak tergesa. Setelah ritual dipahami sebagai latihan sikap, pembahasan mulai menyatu pada inti yang lebih dalam. Keseimbangan. Dalam kebijaksanaan Jawa, keseimbangan bukan teori yang dijelaskan panjang lebar, melainkan hukum hidup yang bekerja setiap saat. Air dan tanah menjadi gambaran paling nyata. Air tanpa tanah berubah menjadi banjir. Tanah tanpa air menjadi retak dan mati. Keduanya saling membutuhkan agar kehidupan bisa tumbuh. Gambaran ini tidak jauh dari kehidupan manusia. Air mewakili rasa. Ia bergerak, mengalir, dan berubah. Tanah mewakili laku. Ia diam, menahan, dan memberi bentuk. Ketika rasa hadir tanpa pijakan laku, manusia mudah terseret emosi. Ketika laku dijalani tanpa rasa, hidup menjadi kaku dan hampa. Keseimbangan hanya lahir ketika keduanya bekerja bersama. Manusia modern sering terjebak pada salah satu sisi. Ada yang hidup sepenuhnya mengikuti perasaan. Sedikit emosi langsung dilampiaskan. Sedikit dorongan langsung diikuti. Hidup terasa bebas, tetapi rapuh. Di sisi lain, ada yang hidup sepenuhnya dalam aturan dan kendali. Perasaan ditekan demi terlihat kuat. Segalanya diatur dengan logika. Hidup tampak rapi, tetapi caring. Kedua pola ini soma-soma melelahkan. Dalam pandangan Jawa, rasa tidak untuk ditolak, tetapi juga tidak untuk dibiarkan liar. Rasa perlu diakui dan dialirkan. Disinilah air bekerja. Ia membantu kejujuran batin. Namun, kejujuran saja tidak cukup. Rasa perlu ditopang agar tidak meluap dan merusak. Disinilah tanah berperan. Ia menahan, menyerap, dan memberi waktu. Di titik ini, Semar kembali menjadi simbol yang membumi. Semar tidak menolak rasa, tetapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Ia tertawa, tetapi kakinya tetap menapak. Ia menerima hidup apa adanya, tetapi tidak kehilangan arah. Dari sikap inilah, keseimbangan terlihat bukan sebagai konsep, tetapi sebagai cara hidup. Keseimbangan tidak berarti hidup tanpa masalah. Air dan tanah pun tidak selalu tenang. Kadang hujan turun deras, kadang tanah menjadi keras. Namun kehidupan tetap berjalan, karena keduanya saling menyesuaikan. Manusia yang seimbang bukanlah manusia yang selalu baik-baik saja, tetapi manusia yang mampu menghadapi gelombang tanpa kehilangan pijakan. Dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan ini bisa dirasakan melalui hal sederhana. Ketika emosi muncul, tidak langsung ditekan, tetapi juga tidak langsung dilampiaskan. Emosi diakui, lalu diturunkan. Minum air dengan sadar ketika hati penuh, duduk atau berdiri menapak tanah ketika pikiran terlalu ramai. Rasa diberi ruang, laku memberi batas. Banyak orang mengira keseimbangan harus dicapai melalui disiplin keras atau latihan panjang. Padahal, seringkali keseimbangan tumbuh dari perhatian kecil yang konsisten. Air yang diminum dengan hadir, tanah yang disentuh dengan hormat, napas yang diikuti dengan sabar. Hal-hal kecil ini menata ulang hubungan antara rasa dan laku tanpa paksaan. Episode ini mengajak melihat bahwa hidup tidak perlu ditarik ke satu sisi, tidak perlu selalu kuat, tidak perlu selalu lembut. Hidup membutuhkan kelenturan air dan keteguhan tanah secara bersamaan. Ketika salah satu diabaikan, hidup menjadi timpang. Ketika keduanya disatukan, hidup menjadi lebih utuh. Di akhir episode ini, satu pemahaman mulai mengendap. Keseimbangan bukan tujuan yang jauh di depan. Ia cara berjalan, cara merespons rasa dengan sadar, dan bertindak dengan pijakan. Selama manusia mau belajar dari cara air mengalir dan tanah menahan, keseimbangan akan terus tersedia. Tidak dramatis, tidak mencolok, tetapi cukup untuk menjaga hidup tetap waras dan berjalan dengan tenang. Setelah keseimbangan antara rasa dan laku mulai dipahami, muncul satu kenyataan yang sering dihindari. Banyak manusia hidup sambil memikul beban terlalu lama. Beban emosi, beban ingatan, beban harapan, dan beban peran yang terus menumpuk dari hari ke hari. Semua dibawa di dalam tubuh, seolah tidak ada tempat untuk menurunkannya. Padahal, tidak semua beban diciptakan untuk disimpan selamanya.
Manusia modern sering mengira bahwa kuat berarti mampu menahan segalanya. Menahan marah agar terlihat dewasa. Menahan sedih agar tidak merepotkan. Menahan lelah agar tetap produktif. Tanpa disadari, penahanan ini mengeras di dalam tubuh. Bahu semakin berat, napas semakin pendek. Tidur tidak lagi memulihkan. Beban yang tidak pernah dilepas perlahan berubah menjadi kelelahan yang sulit dijelaskan. Dalam kebijaksanaan Jawa, ada pemahaman sederhana. Tanah tidak hanya untuk diinjak, tetapi juga untuk menampung. Ia menerima apapun yang dijatuhkan tanpa menghakimi. Daun kering, lumpur, air keruh, semuanya diterima. Dari penerimaan inilah tanah tetap subur. Ia tidak hancur oleh beban, justru menjadi kuat karena mampu menurunkannya ke dalam. Di titik ini, Semar kembali hadir dengan kebijaksanaannya yang membumi. Semar tidak mengajarkan manusia untuk membuang beban sembarangan. Ia mengajarkan keberanian untuk mengakui bahwa ada beban yang tidak perlu dipikul sendirian. Mengakui bukan berarti menyerah. Mengakui berarti jujur pada batas tubuh dan batin. Melepas beban ke bumi bukan tindakan simbolis yang kosong. Ia adalah sikap batin. Ketika seseorang berdiri atau duduk di atas tanah dengan sadar, tubuh membaca sinyal bahwa ada tempat aman untuk menurunkan berat. Ketika tangan menyentuh tanah, pikiran perlahan berhenti menggenggam. Beban yang selama ini ditahan mulai diberi izin untuk turun. Leluhur Jawa mengenal laku sederhana ini tanpa banyak kata. Saat hati terasa penuh, mereka tidak selalu mencari jawaban. Mereka diam, duduk di tanah, menarik napas pelan, mengizinkan rasa hadir tanpa harus diusir. Dengan cara ini, emosi tidak dilawan, tetapi juga tidak dibiarkan menguasai. Ia diturunkan ke tempat yang mampu menampungnya. Banyak orang takut melepas beban karena mengira beban itu bagian dari dirinya. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Beban yang terlalu lama dipikul membuat manusia kehilangan dirinya. Ia menjadi kaku, mudah tersinggung, dan sulit tenang. Melepas beban bukan menghilangkan masalah hidup. Masalah tetap ada, namun tubuh tidak lagi sesak menahannya sendirian. Proses pelepasan ini tidak selalu dramatis. Tidak ada ledakan perasaan. Tidak ada perubahan instan. Yang ada hanyalah kelegaan kecil. Napas terasa sedikit lebih panjang. Dada terasa sedikit lebih lapang. Pikiran tidak lagi terlalu menekan. Dari kelegaan kecil inilah daya tahan mulai pulih. Tanah mengajarkan bahwa menurunkan beban bukan tanda kelemahan, justru tanda kebijaksanaan. Orang yang tahu kapan harus menurunkan tidak akan runtuh ketika beban datang kembali. Ia tahu kemana harus kembali. Ia tahu bahwa hidup tidak harus ditanggung sendirian. Episode ini mengajak untuk memandang ulang konsep kekuatan. Kuat bukan berarti menahan tanpa batas. Kuat berarti mampu menahan dan mampu melepas. Mampu berdiri dan mampu duduk. Mampu bergerak dan mampu diam. Dengan menurunkan beban ke bumi, manusia memberi kesempatan pada tubuh untuk pulih dan pada batin untuk bernapas. Di akhir episode ini, satu kesadaran mulai tumbuh, bahwa hidup tidak meminta manusia menjadi penopang segalanya. Ada tanah yang setia menahan. Ada tempat untuk kembali ketika beban terasa berat. Selama manusia mau menunduk sejenak dan menurunkan dirinya, bumi akan selalu siap menerima. Diam, tanpa suara, tetapi cukup untuk membuat langkah berikutnya terasa lebih ringan dan mantap. Setelah beban mulai diturunkan ke bumi, muncul satu pemahaman yang jarang dibicarakan dengan jujur. Tujuan hidup bukan selalu kebahagiaan yang meledak-ledak, melainkan kewarasan. Kewarasan adalah kemampuan untuk tetap berdiri ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan. Ia bukan kondisi tanpa masalah, tetapi kemampuan untuk menghadapi masalah tanpa kehilangan diri. Banyak orang mengira kewarasan berarti hidup yang rapi dan terkendali. Tidak pernah sedih, tidak pernah marah, dan selalu tampak kuat. Padahal gambaran ini justru sering menjadi sumber tekanan baru. Emosi yang tidak diizinkan muncul akan mencari jalan sendiri. Ia bisa muncul sebagai kecemasan, kelelahan, atau kemarahan yang sulit dijelaskan. Kewarasan bukan meniadakan rasa, tetapi memberi ruang yang aman bagi rasa untuk hadir. Dalam kebijaksanaan Jawa, kewarasan dipahami sebagai hidup yang eling pada tubuh, eling pada rasa, dan eling pada pijakan. Orang yang eling tahu bahwa hidup bergerak naik dan turun. Ia tidak terkejut ketika sedih datang. Ia tidak panik ketika takut muncul. Ia tidak sombong ketika keadaan membaik. Semua diterima sebagai bagian dari perjalanan. Di titik ini,
Semar kembali menjadi pengingat yang jujur. Semar tidak digambarkan sebagai sosok yang selalu tertawa tanpa beban. Ia tertawa karena ia tidak memusuhi hidup. Ia memahami bahwa hidup tidak harus selalu nyaman agar bisa dijalani dengan waras. Yang dibutuhkan adalah hubungan yang sehat dengan apapun yang sedang terjadi. Kewarasan tumbuh dari kerja bersama air dan tanah. Air membantu manusia jujur pada perasaannya. Tanah membantu manusia menahan perasaan itu tanpa runtuh. Tanpa air, perasaan membeku dan menekan dari dalam. Tanpa tanah, perasaan meluap tanpa arah dan merusak. Kewarasan lahir ketika keduanya bekerja seimbang. Manusia modern sering mencoba meraih kewarasan dengan cara cepat. Sedikit gelisah, ingin segera dihibur. Sedikit takut, ingin langsung diyakinkan. Sedikit bingung, ingin segera diberi jawaban. Akibatnya, perasaan tidak pernah benar-benar diproses. Semua ditutup dengan kesibukan atau pengalihan. Kewarasan yang sejati tidak tumbuh dari pelarian, tetapi dari kehadiran dalam kehidupan sehari-hari. Kewarasan terlihat dari hal-hal kecil. Seseorang bisa mengakui bahwa ia lelah tanpa merasa gagal. Ia bisa berkata tidak tahu tanpa merasa bodoh. Ia bisa diam tanpa merasa tertinggal. Semua ini menunjukkan bahwa seseorang tidak lagi memusuhi dirinya sendiri. Ia tidak menuntut hidup selalu sesuai rencana. Leluhur Jawa memahami bahwa kewarasan perlu dirawat, bukan dicapai sekali, lalu selesai. Ia dirawat dengan melambat ketika hidup terlalu cepat, dengan minum air secara sadar ketika emosi terasa penuh, dengan menyentuh tanah ketika pikiran terasa goyah. Semua ini bukan kewajiban berat, melainkan cara menjaga diri tetap utuh. Banyak orang baru menyadari pentingnya kewarasan setelah kelelahan panjang, setelah mengejar terlalu jauh dan kehilangan arah. Episode ini mengajak untuk belajar lebih awal, tidak menunggu runtuh untuk kembali ke dasar, tidak menunggu luka dalam untuk mulai merawat batin. Kewarasan membuat hidup terasa lebih jujur. Masalah tetap ada, tetapi tidak terasa mengancam. Ketidakpastian tetap hadir, tetapi tidak memicu kepanikan. Orang yang waras tahu bahwa ia tidak harus selalu kuat. Ia hanya perlu tetap hadir dan terhubung. Di akhir episode ini, satu arah mulai jelas. Perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih hebat, lebih tinggi, atau lebih istimewa. Perjalanan ini tentang menjadi lebih waras. Dan kewarasan tumbuh bukan dari penguasaan hidup, melainkan dari kesediaan untuk berjalan seiring dengannya. Dengan air yang mengalir jujur dan tanah yang menopang setia, kewarasan selalu punya tempat untuk bertumbuh. Tidak mencolok, tidak dramatis, tetapi cukup untuk membuat hidup bisa dijalani dengan tenang. Setelah kewarasan dipahami sebagai tujuan yang lebih jujur, muncul satu pertanyaan besar yang selama ini mengejar manusia tentang bahagia. Banyak orang memperlakukan bahagia seperti piala di ujung perlombaan, sesuatu yang harus diraih, dipertahankan, dan dibuktikan, seolah hidup adalah kompetisi panjang, dan bahagia adalah tanda kemenangan. Tanpa disadari, cara pandang ini justru melahirkan kecemasan baru. Manusia modern sering membandingkan bahagianya dengan standar orang lain. Melihat hidup orang lain tampak lebih lengkap, lebih cepat, lebih berhasil. Dari perbandingan itu, muncul rasa kurang. Ketika berhasil mendekati standar tersebut, ketakutan kehilangan menyusul. Bahagia menjadi rapuh karena bergantung pada pembuktian. Ia harus dijaga, dipamerkan, dan dipertahankan. Dalam kebijaksanaan Jawa, bahagia tidak dipahami sebagai keadaan yang selalu tinggi. Bahagia tidak harus selalu riang. Ia tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa utuh hidup dirasakan. Bisa makan dengan tenang, tidur tanpa gelisah, dan bangun dengan tubuh yang masih mau melangkah, itu sudah cukup. Di titik ini, Semar kembali tersenyum dengan cara yang khas. Semar tidak mengejar hidup yang sempurna. Ia menjalani hidup apa adanya. Ia tertawa bukan karena hidup selalu ringan, tetapi karena ia tidak melawan hidup. Ia menerima bahwa hidup bergerak naik dan turun, seperti air yang mengalir dan tanah yang menahan. Air dan tanah kembali menjadi pengingat yang jujur. Air tidak pernah menuntut untuk selalu jernih. Kadang keruh, kadang tenang, tetapi tetap mengalir. Tanah tidak memilih apa yang tumbuh di atasnya. Ia menerima semuanya, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Dari dua unsur ini, leluhur belajar bahwa hidup memang beragam. Bahagia bukan berarti menolak bagian yang tidak nyaman. Manusia sering lelah karena ingin selalu berada di puncak. Sedikit turun dianggap gagal, sedikit sedih dianggap salah. Padahal, hidup bergerak dalam gelombang. Orang yang berdamai dengan gelombang tidak panik ketika turun dan tidak sombong ketika naik. Ia tahu
bahwa semua akan berlalu. Bahagia yang tidak perlu dimenangkan adalah bahagia yang tidak bergantung pada pembuktian. Ia tidak perlu diunggah, tidak perlu diakui, dan tidak perlu dibandingkan. Ia hadir sebagai rasa cukup yang tenang, rasa pulang ke diri sendiri. Rasa bahwa hidup sedang dijalani, bukan dikejar. Dalam keseharian, bahagia seperti ini sering muncul tanpa disadari. Saat meneguk air dengan pelan setelah hari yang melelahkan, saat duduk diam dan membiarkan pikiran mereda, saat kaki menyentuh tanah dan tubuh merasa aman. Tidak ada perayaan besar, tidak ada sorak-sorai, hanya rasa lapang yang halus. Semar menyindir dengan lembut bahwa banyak orang mencari bahagia ke tempat jauh, padahal ia sering bersembunyi di hal-hal yang dianggap sepele. Manusia sibuk mengumpulkan pengalaman, tetapi lupa mengalami apa yang sedang terjadi. Bahagia tidak datang karena hidup sempurna, tetapi karena hidup dirasakan. Leluhur Jawa memahami bahwa orang yang sudah berdamai dengan asal tidak terlalu takut kehilangan. Ia tahu bahwa apapun yang datang akan kembali. Kekayaan, status, bahkan rasa bahagia itu sendiri. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih ringan. Tidak ada yang perlu digenggam terlalu kuat. Episode ini membawa satu pesan penting. Bahagia tidak perlu dimenangkan, karena hidup bukan musuh. Hidup adalah ruang belajar yang terus bergerak. Selama manusia menjaga hubungan dengan air yang mengajarkan rasa dan tanah yang memberi pijakan, bahagia akan hadir sebagai dampak, bukan tujuan. Ia muncul ketika hidup berhenti dilawan dan mulai dijalani. Di akhir episode ini, bahagia tidak lagi tampak sebagai puncak yang jauh. Ia hadir sebagai teman perjalanan, tenang, sederhana, dan cukup. Tidak selalu menyenangkan, tetapi selalu jujur. Dan dari kejujuran inilah manusia melangkah menuju satu hal terakhir. Pulang ke asal dengan hati yang tidak lagi terburu dan tidak lagi terputus. Perjalanan ini akhirnya tiba di titik yang paling sunyi, tetapi juga paling jujur. Bukan puncak yang gemerlap, bukan jawaban yang mengejutkan. Hanya satu ajakan sederhana yang telah lama dikenal oleh leluhur Jawa, balik marang asal. Kembali ke tempat paling awal sebelum semua nama, peran, dan tuntutan melekat. Kembali ke tubuh, ke napas, ke air, dan ke tanah. Manusia modern sering ingin melompat jauh, ingin mencapai pemahaman tinggi tanpa menyentuh dasar, ingin merasa terhubung dengan semesta, tetapi bermusuhan dengan tubuhnya sendiri. Padahal hubungan paling dasar belum selesai. Jika air yang diminum dan tanah yang dipijak saja diabaikan, kemana lagi manusia ingin terhubung? Balik marang asal bukan kemunduran. Ia justru cara agar langkah ke depan tidak goyah. Dalam kebiasaan lama, orang-orang tua Jawa melakukan hal sederhana sebelum hari berganti, membasuh kaki dengan air, minum seteguk air putih, lalu duduk diam sejenak. Tidak ada mantra, tidak ada target, hanya mengembalikan tubuh dan batin ke keadaan yang lebih tenang. Air membersihkan yang keruh, tanah menurunkan yang berat. Apa yang mengganggu hari ini tidak perlu dibawa mentimenta ke esok hari. Di titik ini, Semar tidak memberi petuah panjang. Ia hanya mengingatkan dengan senyum yang tenang. Manusia sering ingin naik ke tingkat kesadaran tinggi, tetapi enggan turun ke tubuhnya sendiri. Ingin menyentuh langit, tetapi takut berdamai dengan bumi. Padahal keutuhan lahir dari kesediaan untuk menapak, bukan dari keinginan untuk melayang. Balik marang asal berarti kembali jujur pada rasa. Tidak semua harus dipahami, tidak semua harus diselesaikan hari ini. Air mengajarkan kesabaran untuk mengalir. Tanah mengajarkan kesetiaan untuk menahan. Dari dua hal inilah, hidup belajar bergerak tanpa terburu-buru. Manusia tidak perlu memaksa hidup agar sesuai rencana. Ia hanya perlu hadir dan merespons dengan sadar. Banyak orang takut pada kehilangan karena mengira apa yang dimiliki adalah penopang hidup. Leluhur Jawa melihatnya berbeda. Yang menopang hidup bukanlah kepemilikan, melainkan pijakan batin. Orang yang sudah berdamai dengan asal tidak terlalu takut kehilangan. Ia tahu kemana harus kembali ketika segalanya berubah. Air dan tanah selalu tersedia, tidak menuntut, tidak meninggalkan. Keutuhan bukan berarti tidak terluka. Keutuhan berarti luka tidak membuat manusia tercerabut. Sedih tetap datang, tetapi kaki tetap menapak. Takut tetap muncul, tetapi napas tetap berirama. Inilah manusia yang pulang ke asalnya. Bukan manusia yang sempurna, tetapi manusia yang utuh. Balik marang asal juga berarti berdamai dengan keterbatasan. Ada hal yang tidak perlu dikejar. Ada jawaban yang hanya muncul ketika hidup dijalani. Dengan menurunkan kecepatan,
manusia memberi ruang bagi hidup untuk berbicara, bukan lewat kata-kata besar, tetapi lewat rasa yang pelan dan jujur. Semar menutup perjalanan ini dengan ajakan yang sangat sederhana. Jika suatu hari hidup terasa terlalu ramai, terlalu berat, atau terlalu membingungkan, tidak perlu lari jauh. Lakukan dua hal. Minum air dengan perlahan. Sentuh tanah dengan hormat. Dari situ, ritme hidup akan kembali menemukan jalannya sendiri. Perjalanan ini tidak benar-benar berakhir. Ia justru kembali ke awal, ke hal-hal paling dasar yang sering dilupakan. Karena pada akhirnya, hidup tidak perlu dimenangkan. Hidup hanya perlu dijalani dengan utuh, sadar, dan tidak tercerabut dari asal. Semoga setiap langkah tetap menapak, setiap rasa tetap mengalir, dan setiap hati selalu ingat jalan pulang.